warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Magelang, yang kami hormati Ibu KURTU MTS Negeri 1 Magelang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Magelang, beserta Bapak Ibu Guru peserta seminar penelitian tindakan kelas yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan segala kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama, dan semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu. Saya selaku moderator izinkan membacakan susunan acara pada seminar PTK pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemaparan atau acara inti, keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Menjaga acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara seminar PTK ini dengan membaca umul kitab bersama-sama. Liridhoillah wali syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan kami persilahkan kepada beliau Bapak Ketua Panitia, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Magelang, Bapak Dr. Andes Haji Gunarto MPD. Yang kami hormati Ibu KURTU MTS Negeri 1 Magelang. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, yang kami hormati para peserta seminar penelitian tindakan kelas yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada siang hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di ruangan ini untuk melaksanakan atau menyaksikan seminar penelitian tindakan kelas yang disampaikan oleh Ibu Siti Royana SPD. Salat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya mulai dari hari ini sampai yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sini selaku Ketua Panitia Seminar Penelitian Tindakan Kelas, yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua untuk memenuhi undangan dari Ibu Siti Royana dalam melaksanakan seminar penelitian tindakan kelas pada siang hari ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan seminar penelitian tindakan kelas ini ada banyak kekurangan, baik segala hal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa Ibu Siti Royana telah melaksanakan penelitian tindakan kelas. Beliau melaksanakan penelitian ini mulai dari bulan Agustus, dimulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember di tahun 2022 atau di semester Gasal. Kami berharap ya penelitian
tindakan kelas yang disampaikan oleh Ibu Siti Royana ini bisa memotivasi kita semua meningkatkan etos kerja kita semua, sehingga penelitian-penelitian yang seperti ini bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Untuk judul dari penelitian tindakan kelas yang disampaikan oleh Ibu Siti Royana adalah implementasi strategi hybrid learning berbasis Google Form dan WhatsApp untuk meningkatkan kemandirian belajar IPA materi sistem pencernaan manusia bagi siswa kelas 8 PK1 MTS Negeri 1 Magelang semester dasar tahun pelajaran 2022-2023. Untuk itu kami mohon nanti dari para peserta atau Bapak Ibu semua bisa menyampaikan kritik, saran, atau masukan yang membangun bagi Ibu Siti Royana dalam memperbaiki tentunya PTK ini atau penelitian tingkat generasi ini untuk saran, kritik, masukan atau sesuatu yang sempurna. Untuk itu kami mohon nanti untuk Bapak Ibu semua bisa memberikan kritik dan sarannya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PTT yang telah memberikan sambutan terkait dengan seminar PTK pada saat ini. Untuk acara yang ketiga, yaitu acara inti atau pemaparan dari penyaji atau pemaparan dari penyaji terkait dengan paparan PTK yang sudah beliau susun. Kepada beliau Ibu Siti Royana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah merawat menghadiri acara seminar penelitian tindakan kelas yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua mendapatkan balasan oleh Allah dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ini kelihatannya seminar yang saya lakukan itu dari penelitian saya dari bulan Agustus sampai bulan Desember, di mana saya akan mencoba memaparkan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Saya mengambil judul implementasi strategi hybrid learning berbasis Google Form dan WhatsApp untuk meningkatkan kemandirian belajar IPA materi sistem pencernaan manusia bagi siswa kelas 8 PK1 MTS Negeri 1 Magelang semester dasar tahun pelajaran 2022-2023, di mana dari seminar ini akan saya sampaikan latar belakang masalah terlebih dahulu. Yang pertama, proses pembelajaran IPA masih sangat monoton yang saya rasakan. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru dengan pemberian tugas. Kemudian dalam hal kemandirian belajar IPA-nya masih rendah. Hasil belajar belum tuntas, kebanyakan masih di bawah KKM, sehingga perlu adanya tindakan untuk memperbaiki kemandirian siswa dan hasil belajar itu dengan strategi hybrid learning yang berbasis Google Form dan WhatsApp Group. Jadi di sini
Strategi hybrid learning itu merupakan strategi perpaduan campuran antara online dan offline untuk mengantisipasi terjadinya learning loss yang kemarin pada saat pandemi anak-anak motivasi belajarnya dan hasil belajarnya sangat rendah, sehingga bagaimana untuk meningkatkan, sehingga akhirnya saya coba untuk mengkolaborasikan, menghybridkan atau istilahnya juga blended learning antara offline dan online. Apa yang diharapkan yaitu meningkatnya kemandirian belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian rumusan permasalahannya. Masalah yang saya rumuskan itu, apakah strategi hybrid learning berbasis Google Form dan WhatsApp Group dapat meningkatkan kemandirian belajar IPA bagi siswa 8PK1 di semester gasal tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, seberapa besar peningkatan kemandirian belajar IPA setelah diterapkan strategi hybrid learning berbasis Google Form dan WhatsApp Group bagi siswa kelas 8PK1 MTS Negeri 1 Magelang semester gasal tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian tujuan penelitian yang saya tujukan yaitu yang pertama untuk meningkatkan kemandirian belajar IPA melalui strategi hybrid learning berbasis Google Form dan WhatsApp Group bagi siswa kelas 8PK1 MTS Negeri 1 Magelang semester gasal tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, untuk mengetahui besarnya peningkatan kemandirian belajar IPA setelah diterapkan strategi hybrid learning berbasis Google Form dan WhatsApp Group bagi siswa kelas 8PK1 MTS Negeri 1 Magelang semester gasal tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian bagaimana kerangka berpikirnya? Saya ambil kerangka berpikir penelitian yang saya lakukan di kondisi awal itu bagi peneliti atau bagi guru. Yang pertama, adanya keterbatasan guru pada keahlian IT. Kemudian yang kedua, kurang bervariatifnya dalam menggunakan platform pembelajaran daring. Yang ketiga, pemberian tugas membaca bahan materi tanpa penjelasan. Untuk siswa yang pertama itu bagi siswa yang pertama rendahnya motivasi belajar, yang kedua tidak aktif belajar, yang ketiga tidak berminat belajar, dan keempat hasil belajar yang belum tuntas. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh peneliti menerapkan hybrid learning berbasis Google Form dan WhatsApp Group. Di sini melaksanakannya dari pretest prasiklus, kemudian siklus 1 dan siklus 2. Di prasiklus itu ternyata masih banyak yang kemandiriannya sangat rendah dan hasil belajarnya juga belum mencapai KKM, sekitar yang baru mencapai KKM itu sekitar 24% ketika saya melakukan prasiklus. Di siklus 1 yang pertama tahapan persiapan, kemudian pembelajaran tatap muka di kelas, belajar dengan strategi gotong royong atau kolaborasi, kemudian pembelajaran self-paced asinkronus, belajar mandiri, kemudian yang kelima pembelajaran asinkronus virtual collaboration, yang keenam pembelajaran sinkronus penguatan simpulan dan refleksi. Untuk siklus 2-nya, upaya memperbaiki dari tindakan siklus 1 sehingga melalui penerapan hybrid learning berbasis Google Form dan WhatsApp Group dapat meningkatkan kemandirian belajar IPA. Apa yang diharapkan? Kemudian di kondisi akhir ternyata dengan penerapan hybrid learning berbasis Google Form dan WhatsApp Group dapat meningkatkan kemandirian belajar IPA dan hasil belajar IPA. Strategi penelitiannya,
Saya melaksanakan penelitian dimulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai 31 Desember 2022 yang berlokasi di MTS Negeri Magelang. Subjek pelakunya adalah guru peneliti. Yang ketiga, subjek penerima tindakannya adalah kelas 8TK1 dengan jumlah 33 siswa, 20 laki-laki dan 13 wanita. Di mana sumber datanya siswa kemandirian belajar, maaf ini kelebihan 1, dan hasil belajar IPA. Kemudian guru, aktivitas mengajar menerapkan strategi hybrid learning. Teknik pengumpulan data itu ada observasi, tes, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Untuk validasi datanya pakai teknik triangulasi, di mana teknik triangulasi itu teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara kualitas dan kuantitas. Berikutnya, teknik pengolahan datanya. Pengolahan data dan secara kuantitatif dianalisis dengan deskriptif, komparatif, perbandingan penjelasan melalui pengumpulan hasil instrumen, mereduksi dan menyeleksi data sesuai fokus penelitian, menginterpretasi dan menganalisis data, serta mendeskripsikan hasil penelitian dan menyusun simpulan. Kemudian indikator yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini, yang pertama adalah aspek yang diukur. Aspeknya ada 2, hanya kemandirian belajar dan hasil belajar. Kemudian targetnya 75% anak mandiri, kemudian 75% anak tuntas belajar sesuai dengan KKM-nya. Bagaimana cara mengukurnya? Untuk yang kemandirian belajar itu diamati saat pembelajaran IPA dengan menggunakan lembar observasi kemandirian belajar. Jadi lembar observasinya sudah lengkap. Kemarin saya meminta tolong dari teman sesama IPA untuk menjadi observer ketika pembelajaran di kelas pada saat belajar sistem pencernaan makanan. Kemudian cara mengukur untuk hasil belajar itu dengan menggunakan tes tertulis, kemudian di mana siswa itu bisa tuntas kalau sudah minimal 75 KKM. Ini penerapan strategi hybrid learning-nya. Jadi tatap muka di kelas saya ambil ketika jam 4, 38 TK1 hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu saya tatap muka dan online-nya darinya itu dilakukan di sore hari. Di sore kemudian dengan cara menggunakan WhatsApp group yang saya gunakan itu tidak semuanya, tapi 5 anak saya sampaikan. Kemudian dari 5 anak itu saya screenshot untuk pembelajaran daringnya. Dan ini di mana penerapannya itu ada orientasi masalah, orientasi belajar, ada investigasi, menyajikan hasil data dan menganalisis serta mengevaluasi dari penelitian itu. Kemudian hasil penelitiannya, dari pengamatan kemandirian siswa terjadi ada peningkatan dari prasiklus meningkat menjadi siklus 1, meningkat lagi pada siklus yang kedua. Ini aspek yang diamati: percaya diri, disiplin, inisiatif, tanggung jawab, dan motivasi. Bisa kita lihat di diagram adanya prasiklus dan siklus 1 serta siklus 2 terjadi peningkatan persentase. Itu pada hasil pengamatan yang saya lakukan. Yang berikutnya, rata-rata dari kemandirian belajar IPA terjadi peningkatan baik dari prasiklus menjadi siklus 1 dan menjadi siklus 2.
Kemudian hasil penelitian yang kedua, ini secara keseluruhan antara prasiklus, siklus 1 dan siklus 2, dari yang sangat mandiri, cukup mandiri, kurang mandiri, dan tidak mandiri. Jadi saya bagi per prosentasenya. Kalau kurang mandiri itu antara 0 sampai 09. Kemudian yang yang tidak mandiri 0 sampai 9, kemudian kurang mandiri 70 sampai 74, dan seterusnya sampai sangat mandiri 90 sampai 100. Kemudian ini rata-rata hasil belajar. Maaf, yang ini hasil belajar dari siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Kemudian rata-ratanya hasil belajar IPA dari tahap prasiklus, siklus 1, dan siklus 2. Hasil penelitian. Kemudian ketuntasan hasil belajarnya. Ketika prasiklus ini saya melakukan pretest itu baru 24 yang tuntas. Kemudian ketika siklus 1 sudah meningkat tajam 73%, dan di siklus 2 100% tuntas. Bagaimana proses pembelajarannya dari pratindakan sampai tindakan yang menggunakan penerapan hybrid learning. Jadi yang tadi awal saya sampaikan, pembelajaran masih berpusat pada guru, pembelajaran tugas-tugas tanpa penjelasan, dan media yang digunakan kurang menarik. Biasanya hanya ketika daring itu WhatsApp dipoto sudah selesai. Ternyata menjadikan anak kurang tertarik dalam hal pembelajaran secara daring. Setelah tindakan penerapan hybrid learning, ternyata apa yang diperoleh? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, ditunjukkan sikap siswa percaya diri dalam berpresentasi, bertanya, dan berargumen, disiplin belajar dan bertanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan senang, serta sangat merespons stimulus yang diberikan guru secara online maupun offline. Jadi ketika online, Bu, saya yang dipanggil pakai WhatsApp gitu. Jadi kemudian simpulannya, 1. Penerapan hybrid learning dapat meningkatkan kemandirian belajar IPA. Maaf, ini harusnya 11. Kategori sangat mandiri itu siklus 2-nya sudah 93. Dari peningkatan siklus 1 ke siklus 2 itu 11%. Jadi ini 11%. Yang kedua, penerapan hybrid learning dapat meningkatkan hasil belajar serta ketuntasan belajar IPA. Siklus 1 nilai sebesar 80 poin, kategorinya baik. Siswa tuntas belajar ada 73%. Siklus 2 nilai 92 poin, kategori sangat baik. Ada peningkatan 12 poin, siswa yang tuntas belajar ada 33%. Terjadi peningkatan siswa tuntas ada 9 orang. Demikian pemaparan hasil penelitian tindakan kelas yang saya lakukan di bulan Agustus sampai bulan Desember. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas segala pemaparan yang telah dipaparkan oleh beliau Ibu Siti Royana terkait dengan seminar PPK Blended Learning dengan menggunakan Google Classroom dan WhatsApp. Kemudian untuk sesi keempat, yaitu sesi tanya jawab, kami buka termin 1, hanya termin 1 untuk 3 pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta seminar yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan.
Terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya sama Bu Riana, yaitu mengapa peneliti menggunakan strategi hybrid learning? Itu saja. Pertanyaan kedua, silakan Bapak Ibu. Pak Bapak. Jadi, atas waktunya luar biasa, ya, sangat menarik dan menginspirasi. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan berkaitan tindakan kelas ini, melihat dari latar belakang yang ada, bahwa kemandirian belajar enggak dan hasil belajar belum tuntas. Nah, strategi hybrid learning yang dengan nangkap itu kira-kira kelebihannya gimana dan kesulitan ketika menerapkan itu kepada siswa itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Matur nuwun. Ini untuk yang terakhir, penanya ketiga. Atau sementara dua dulu. Terima kasih kepada penanya. Yang pertama Ibu Ratna Ismawati, akan coba saya jawab. Kenapa dalam penelitian ini menggunakan strategi hybrid learning? Karena melihat fenomena yang ada setelah adanya pandemi 2 tahun lebih ya, itu yang saya rasakan secara nyata ketika anak melakukan masuk lagi masih belum 100% tatap muka, itu sangat rendah dan glosor sekolah boten semangat dan sebagainya. Akhirnya saya coba mengapa saya gunakan hybrid learning untuk mengkolaborasikan, karena PPKM itu sudah belum dicabut tapi sudah boleh tatap muka, sehingga untuk mengatasi learning loss, jadi pembelajaran yang kosong sama sekali, yang penting anak berangkat, itu sangat menguras emosi, kesabaran dan sebagainya. Akhirnya saya coba untuk mengkolaborasikan atau mencampurkan antara tatap muka dengan secara daring. Dan anak antusias sekali, anak-anak itu secara tatap muka itu pembelajarannya itu sangat antusias. Karena apa? Kebetulan karena biologi mungkin banyak praktek dan permainannya. Itu waktu saya menggunakan gambar sistem struktur organ dari sistem pencernaan dari mulut sampai ke anus, itu anak-anak antusias semua mengerjakan dan menjadi anak itu menjadi tahu bahwa ternyata di dalam tubuh saya itu ada lambung yang bekerjanya begini, ada enzim yang bekerjanya begini. Dan anak banyak yang tanya, malah justru dengan adanya hybrid learning ini, ketika daring pun anak antusias untuk mengikuti. Jadi apakah ini kebetulan 8PK1 insya Allah sama ya ketika masuk pertama, entah PK entah tidak PK. Mungkin kalau tidak PK ya lebih parah lagi mungkin yang saya alami. Nanti nih Mbak Bu Ratna, jadi kenapa menggunakan hybrid learning? Awalnya itu hybrid learning sebenarnya sudah saya buat artikel, dan artikel itu sudah masuk di koran Jawa Pos di Radar. Ini tahun 2021 19 November. Judulnya Blended Learning dengan Google Classroom saat pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ini awalnya saya nulis karena banyak di rumah waktu itu, terus
piye ya carane terjadi fenomena anak yang seperti itu. Akhirnya saya mencoba menulis dan hasilnya ini judulnya Blended Learning dengan Google Classroom saat pembelajaran tatap muka terbatas. Dan ini menjadi tonggak awal saya untuk melanjutkan bagaimana melakukan tindakan kelas. Jadi dari nol sampai selesai itu terima kasih untuk teman-teman yang membantu dan semua banyak bantuan dari ponakan saya sebagai yang ngetik ada yang fitur-fitur yang gambar-gambar pokoknya warna-warna ada dan sebagainya, itu bantuan dari teman-teman semua dan dari keluarga, motivasi dari suami dan juga anak yang saling mensupport. Ponakan-ponakan saya yang 33 ya dilibatkan, tapi tidak 33 dilibatkan semua yang bisa membantu saja. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Bambang, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Kelebihan dan kekurangannya di sini. Kalau kekurangannya itu biasanya kalau daring anak-anak kuotanya habis begitu, terus sinyalnya lemah dan anak itu tapi dari 33 anak itu hampir 95% sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran daring maupun luring. Kemudian itu berarti kelemahannya ini, kesulitannya. Kesulitannya juga ngetiknya itu. Saya kebetulan untuk hasil penelitiannya, metodologinya itu tidak saya sendiri tapi dibantu. Pokoknya ini kok ternyata hasilnya ketika anak saya ulangan itu kan 20 pilihan ganda, 10 urean. Urean itu hampir dari Prasipas sampai ke situ itu kan saya buat soalnya hampir sama, kemudian saya kembangkan lagi, anak ternyata mengikuti alur itu. Jadi anak mengikuti alur itu. Alur yang misalnya pertama daging ayam itu banyak mengandung apa, terus organ apa yang mencerna, kemudian enzim apa yang mencerna. Anak jadi runut dari pertama organnya, oh ini organnya, ini enzimnya, ini pencernaannya begitu. Akhirnya jawabannya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Itu kemudian kelebihannya yaitu anak-anaknya kemandiriannya meningkat sekali. Jadi ketika saya daring jam 4 itu anak sudah menunggu semua, hanya ibu nanti jam sekian, terus bu saya pakai baju apa? Ada yang pakai baju pas hari Rabu, ada yang pas baju yang pakai kaos, enggak apa-apa. Yang penting kita bisa KPM meski lewat daring. Makanya terima kasih kepada Ibu Manda yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta seminar. Untuk acara selanjutnya sebelum kami tutup, kami bacakan terlebih dahulu hasil seminar pada siang hari ini. Kepada Bapak non tunai kami persilakan. Alhamdulillah seminar dari beliau Ibu Siti Royana sudah terlaksana dan antusias dari peserta sudah bagus. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait implementasi yang kita akan bersama Ibu Royana yang telah menyelesaikan penelitian tindakan kelasnya mengenai blended learning. Pada kesimpulannya, strategi hybrid learning yang berbasis Google Form dan WhatsApp untuk meningkatkan kemandirian belajar IPA berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh beliau narasumber Ibu Siti Royana dapat efektif untuk meningkatkan kemandirian belajar, terbukti dengan antusias yang terbangun pada anak ketika mengikuti
pembelajaran IPA pada materi sistem pencernaan. Terima kasih, semoga apa yang telah dilakukan oleh Bu Royana dalam penelitian tindakan kelas itu menginspirasi bagi para peserta semua untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Terima kasih kepada Pak Notulai yang sudah menyampaikan hasil seminar pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kami selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, serta mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam acara seminar PTK pada siang hari ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pelaksanaan seminar PTK ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.